Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil analisis kelayakan proyek. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Huda Dianina, NIM 41014190020 dan teman saya Lailatul Maghfirah, NIM 41014190028. Data yang kami analisis bersumber dari jurnal manajemen berjudul Analisis Pengembalian Investasi pada Industri Mebel CV Marada, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang ditulis oleh S. Bakhri, Hafid, dan Risma tahun 2015, volume 2, nomor 1, halaman 44-50. Diperoleh data sebagai berikut. Untuk mendirikan usaha industri mebel CV Marada diperlukan investasi senilai 120 juta rupiah. Biaya pengadaan bahan baku, upah tenaga kerja, dan biaya-biaya lain per tahun masing-masing 85 juta rupiah, 45 juta rupiah, dan 2.400.000 rupiah. Sewa tempat untuk menjalankan usaha ini sebesar 2.400.000 rupiah. Besar depresiasi per tahun adalah 37.750.000 rupiah dan pendapatan per tahun sebesar 216 juta rupiah. Setiap tahun industri harus membayar pajak penghasilan sebesar 12.180.000 rupiah. Pertanyaan A. Tentukan total expense dan proceed selama 1 tahun. B. Jika proceed per tahun diperkirakan sama untuk 10 tahun, apakah investasi layak? Berapa tahun investasi akan kembali? Gunakan PP, NPV, IRR. Diketahui, investasi itu 120 juta rupiah, biaya bahan baku per tahunnya itu 85 juta rupiah, upah tenaga kerja per tahun 45 juta rupiah, biaya lain-lain per tahun 2.400.000 rupiah, sewa tempat per tahun 2.400.000 rupiah, depresiasi per tahun 37.750.000 rupiah, pendapatan per tahun 216 juta rupiah, pajak penghasilan per tahun itu 12.180.000 rupiah. Penyelesaian A. Tentukan total expense dan proceed selama 1 tahun. 1. Total expense selama 1 tahun. Total expense selama 1 tahun itu biaya bahan baku per tahun, ditambah upah tenaga kerja per tahun, ditambah biaya lain-lain per tahun, ditambah sewa tempat per tahun, ditambah depresiasi per tahun. Jadi 85 juta rupiah, ditambah 45 juta rupiah, ditambah 2.400.000 rupiah, ditambah 2.400.000 rupiah, ditambah 37.750.000 rupiah. Diperoleh 172.550.000 rupiah. Jadi total expense selama 1 tahun adalah 172.550.000 rupiah. Yang kedua, proceed selama 1 tahun. Revenue atau pendapatan per tahunnya itu 216 juta rupiah. Total expense-nya itu 172.550.000 rupiah. Tax atau pajak penghasilan per tahunnya itu 12.180.000 rupiah. Depresiasi per tahunnya itu 37.750.000 rupiah. Dengan menggunakan rumus proceed, yaitu revenue dikurangi total expense dikurangi tax ditambah depresiasi, jadi 216 juta rupiah dikurangi 172.550.000 rupiah dikurangi 12.180.000 rupiah ditambah 37.750.000 rupiah, sehingga proceednya itu 69.020.000 rupiah. Jadi proceed selama 1 tahun adalah 69.020.000 rupiah. B. Jika proceed per tahun diperkirakan sama untuk 10 tahun, apakah investasi layak? Berapa tahun investasi akan kembali? Gunakan PP, NPV, IRR. Diketahui investasinya itu 120 juta rupiah. Kemudian proceed per tahunnya itu diperkirakan sama untuk 10 tahun sebesar 69.020.000 rupiah. Penyelesaian 1. Metode PP atau payback period. Tabel 1.1 Perhitungan payback period. Tahun 1 sampai
10, prositnya itu sama, yaitu Rp69.020.000. Akumulasi prosit pada tahun pertama itu Rp69.020.000. Kemudian pada tahun kedua itu Rp138.040.000. Pada tahun ketiga itu Rp207.060.000. Pada tahun keempat Rp276.080.000. Kemudian pada tahun kelima Rp345.100.000. Pada tahun keenam itu Rp414.120.000. Pada tahun ketujuh Rp483.140.000. Pada tahun ke-8 Rp552.160.000. Pada tahun ke-9 Rp621.180.000. Pada tahun ke-10 itu Rp690.200.000. Keputusan pengambilan investasi pada tahun pertama belum kembali karena akumulasi persitnya itu belum mencukupi besarnya investasi. Kemudian pada tahun kedua sudah tertutupi karena akumulasi persitnya itu sudah menutupi besarnya investasi. Dan pada tahun ketiga sampai ke-10 itu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi masih mengenai penyelesaian menggunakan metode payback period atau PP. Nah, payback period dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Yang pertama diketahui bahwa investasi atau modal awal sebesar Rp120 juta. Prosit tahun ke-1 atau tahun pertama sebesar Rp69.020.000, sehingga investasi yang belum tertutup pada akhir tahun ke-1 sebesar Rp50.980.000. Prosit tahun kedua masih sama, yaitu sebesar Rp69.020.000. Oleh karena itu, investasi sudah tertutup pada tahun kedua, sehingga waktu yang diperlukan dalam tahun kedua adalah sebagai berikut, yaitu Rp50.980.000 per Rp69.020.000 dikalikan 1 tahun sama dengan 0,7386 tahun atau setara dengan 8 bulan 26 hari. Jadi, payback period sama dengan 1 tahun 8 bulan 26 hari. Hasil analisis payback period atau waktu pengembalian investasi awal adalah selama 1 tahun 8 bulan 26 hari. Jadi, investasi akan kembali setelah 1 tahun 8 bulan 26 hari. Nah, di sini terlihat bahwa umur ekonomis investasi adalah 10 tahun. Maka usulan investasi sangat layak karena waktu pengembalian investasi lebih cepat daripada umur ekonomis investasi pada industri mebel CV Marada. Selanjutnya, menggunakan metode Net Present Value atau NPV. Sebagai dasar menentukan diskon faktor, digunakan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tentang suku bunga dasar kredit Bank Danamon Indonesia dan Bank Permata di angka 10%. Oleh karena itu, suku bunga per tahun atau discount rate sebesar 10%. Dengan menggunakan diskon faktor di mana suku bunga atau diskon rate sebesar 10%, PV prosit untuk masing-masing tahun disajikan pada tabel 1.2. Nah, terlihat bahwa prosit dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10 selalu sama, yaitu sebesar Rp69.020.000. Diskon faktor di mana suku bunga 10% dapat dilihat pada tabel 1.2. Selanjutnya, PV prosit untuk masing-masing tahun dari tahun 1 hingga tahun ke-10 juga dapat dilihat pada tabel 1.2, sehingga diperoleh jumlah PV prosit sebesar Rp424.097.510. Dengan PV outlay atau investasi atau modal awal sebesar 120 juta, diperoleh NPV atau Net Present Value sebesar Rp304.097.510. Diperoleh Net Present Value sebesar Rp304.097.510. Jadi, karena Net Present Value positif, maka investasi layak. Selanjutnya, investasi yang belum tertutup sesudah akhir tahun kedua sebesar Rp213.049 diperoleh dari investasi dikurangi dengan akumulasi
proceed dari tahun pertama dan tahun kedua, yaitu 120 juta rupiah dikurangi 119.786.951 rupiah. Sedangkan PV proceed tahun ketiga sebesar 51.855.416 rupiah, sehingga waktu yang diperlukan dalam tahun ketiga adalah 213.049 rupiah dibagi 51.855.416 rupiah dikalikan 1 tahun sama dengan 1,5 hari. Jadi investasi akan kembali selama 2 tahun 1,5 hari. Selanjutnya menggunakan metode internal rate of return atau IRR. Dengan menggunakan diskon faktor di mana suku bunga pertamanya itu 10% dan diskon faktor di mana suku bunga keduanya itu 60%, PV proceed untuk masing-masing tahun disajikan pada tabel 1.3. Nah, tabel 1.3 perhitungan internal rate of return sebagai berikut. Nah, di sini ada 2 perhitungan. Yang pertama dengan tingkat suku bunganya itu 10% dan yang kedua itu dengan tingkat suku bunganya 60%. Nah, perhitungan pertama dengan suku bunga 10% diperoleh PV proceed dari masing-masing tahun dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10 disajikan pada tabel 1.3 sehingga diperoleh total PV proceed-nya itu sebesar Rp424.097.510 di mana PV outlay atau investasi atau modal awalnya sebesar Rp120 juta, sehingga diperoleh NPV atau net present value pertama dengan tingkat suku bunganya 10% sebesar Rp304.097.510. Kemudian perhitungan yang kedua dengan tingkat suku bunga 60% diperoleh PV proceed dari masing-masing tahun dari tahun ke-1 hingga tahun ke-10 disajikan pada tabel 1.3 sehingga diperoleh total PV proceed sebesar Rp113.986.531 di mana PV outlay-nya itu sebesar Rp120 juta sehingga diperoleh net present value kedua dengan tingkat suku bunga 60% sebesar negatif Rp6.013.469. Dengan menggunakan rumus 5.2 yaitu R sama dengan P1 dikurangi C1 dikali P2 dikurangi P1 per C1 dikurangi C2 di mana P1 P2 itu menunjukkan tingkat suku bunga ke-1 dan tingkat suku bunga kedua di mana tingkat suku bunga ke-1 itu sebesar 10% dan tingkat suku bunga keduanya itu sebesar 60%. Nah, selanjutnya C1, C2 itu menunjukkan NPV ke-1 dan NPV kedua di mana NPV ke-1 dari tabel tadi diperoleh sebesar Rp304.097.510 dan NPV kedua dengan suku bunga 60% diperoleh negatif Rp6.013.469. Nah, nilai R atau diskon rate-nya dapat dihitung sebagai berikut. R sama dengan 10% dikurangi Rp304.097.510 dikali 60% dikurangi 10% per negatif Rp6.013.469 dikurangi Rp304.097.510. R sama dengan 10% dikurangi Rp304.097.510 dikali 50% per negatif Rp310.110.979. R sama dengan 10% dikurangi Rp155.48755 per negatif Rp310.110.979. R sama dengan 10% ditambah 0,490304. R sama dengan 10% ditambah 49,0304%.
R sama dengan 59,0304%. Nah, tadi yang 152 juta 48.755 rupiah itu diperoleh dari 304.097.510 rupiah dikali dengan 50%. Kemudian yang 0,490304 itu dikalikan dengan 100% sehingga diperoleh 49,0304%. Jadi investasi dikatakan layak karena internal rate of return sebesar 59,0304%, lebih besar dari suku bunga pinjaman bank yang berlaku yaitu sebesar 10%. Artinya, industri Maple CV Marada dapat mengembalikan modal hingga tinggal bunga pinjaman sebesar 59,0304% per tahun. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.